Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perkembangan IT di bidang perbankan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Jadi, sebelum membahas materi atau kita mengetahui materi-materi apa sih yang bakal dibahas di presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya nih. Jadi yang pertama ada Adelia Mauriska, yang kedua ada Jonathan Adrian, yang ketiga ada Michael Gerhard, yang keempat ada Amelia Ezra, dan yang terakhir yaitu saya, Rukoyah Nazirah. Langsung membahas kepada topik materi yang akan kita bahas, yaitu pertama ada ATM yang akan dijelaskan oleh Michael, yang kedua ada M-Banking yang akan dijelaskan oleh Adel, yang ketiga ada chatbot customer yang akan dijelaskan oleh saya, Rukoyah, yang keempat ada Banking Application System yang akan dijelaskan oleh Michael, yang kelima ada sistem clearing elektronik yang akan dijelaskan oleh Jonathan, dan yang terakhir atau yang keenam ada Real Time Gross Settlement System yang akan dijelaskan oleh Ezra. ATM. Nah, ATM ini ada dua versi sebutan. Jadi yang pertama itu menurut bahasa Indonesia. ATM ini merupakan singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri. Kalau dalam bahasa Inggris, ATM ini kepanjangannya adalah Automatic Teller Machine. Nah, ATM ini merupakan salah satu teknologi sistem informasi yang digunakan oleh bank. Bank Indonesia sendiri atau BI sering menggunakan istilah ATM ini sebagai teknologi sistem informasi atau TSI. ATM ini salah satu fasilitas dari bank yang memungkinkan nasabahnya melakukan layanan sendiri. Menurut buku Sistem Informasi Perbankan, karya dari Dini Haryati dan Ayu Veronica, pengertian ATM ini juga dapat diartikan sebagai konsep proses data berbasis digital yang mempunyai dua bagian, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware ini terdiri dari unit pemrosesan. Nah, misalnya dalam hal ini PC serta sistem device interface yang menghubungkan pengguna melalui suatu kartu magnetik. Nah, yang kedua perangkat lunak atau software. Sedangkan perangkat lunak ATM ini berfungsi sebagai interface yang menghubungkan pengguna atau nasabah dengan sistem dalam data atau informasi. Jadi untuk pengoperasiannya, ATM ini mempunyai kartu yang berfungsi untuk penarikan tunai. Enggak juga sih, buat cek saldo juga bisa, atau mentransfer uang juga bisa. Nah, jadi di dalam kartu ATM ini terdapat suatu chip atau magnetic strip lah yang menggunakan plastik pendek yang dilapisi dengan sistem atau net dan biasanya diletakkan pada kartu kredit atau kartu lain yang sejenis itu, kayak misalkan kartu-kartu kereta lah. Kartu kereta sekarang kan gitu kan, ada yang kalau kalian sering naik kereta, nah kartu kereta itu ada magnetic stripnya itu yang warna kuning, nah atau warna silver lah. Nah itu sama, kartu ATM juga punya. Jadi yang kedua, oh ya tadi itu ya. Jadi selanjutnya jenis-jenis ATM. Teknologi ATM yang berkembang sampai saat ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ATM tunai. Nah, jenis ATM ini atau jenis mesin ATM ini itu memberikan layanan untuk penarikan uang secara tunai. Jenis ini merupakan jenis yang paling sering kita temui karena tingkat penggunanya itu sangat tinggi. Contohnya, kita tuh kan sering lihat di minimarket atau di mall, ya kan, yang banyak logo-logo banknya. Nah itu ATM juga tuh. Kadang ada juga di pinggir jalan, kayak contoh itu dulu, nggak tahu ya sekarang ya. Kayak itu dulu ada tuh ATM Bank DKI di sebelah kiri jalan Margonda tuh ada tuh di situ. Nah, kemudian yang kedua itu jenis ATM store tunai. Jenis ATM ini merupakan jenis mesin yang berfungsi untuk menyetor uang ke rekening tertentu.
Jadi memungkinkan nasabah untuk menyetorkan uangnya sendiri tanpa harus menyetor melalui teller bank. Jenis ATM ini juga disebut dengan Cash Deposit Machine atau CDM. Yang ketiga, ATM non tunai. Nah, jenis ATM ini agak berbeda, kawan, karena mesin ATM ini memiliki fungsi dan layanan tuh khusus untuk hanya mentransaksi non tunai saja. Misalnya kayak beli token, atau mentransfer uang, pembayaran kartu kredit, cek saldo, atau kayak kita beli online misalkan, itu beli barang lah, terus kita bayarnya pakai lewat ATM ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi ATM. Nah, ATM ini merupakan mesin yang berfungsi untuk transaksi tanpa melalui teller bank. Tapi ada juga fungsi lainnya, yaitu ada layanan menarik uang tunai selama 24 jam. Yang dimana kan kalau orang ya kan, atau pekerja lah gitu, ya teller bank gitu kan, nggak mungkin dong 24 jam. Kalau orang kan ada batasnya, ada waktu istirahatnya. Nah, kalau ini kan mesin, enak 24 jam. Jadi tuh kita kapan aja gitu bisa menarik uang gitu. Dan yang kedua itu adalah melakukan pengiriman uang atau transfer. Yang ketiga, membayar tagihan rutin. Contohnya tuh kayak kita nanti setiap per semester tuh kan bayar uang semester. Nah, itu bisa lewat ATM, bisa. Tinggal nanti tuh kita masukin kodenya, nanti tinggal kita bayar sesuai yang berapa. KT kita itu berapa. Nah, tinggal dikirim deh. Lalu yang selanjutnya itu yang keempat membeli produk. Ya kan? Yang kelima itu menyetor uang ke rekening tabungan. Oke. Selanjutnya adalah manfaat. Pelayanan yang disediakan oleh mesin ATM ini memiliki manfaat. Yang pertama dapat digunakan sebagai tempat untuk memasang buku cek dan bilet giro. Yang kedua, dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek saldo rekening nasabah. Yang keempat, nasabah dapat melakukan pelayanan sendiri. Oh, tentunya itu manfaat yang sangat terasa ya, itu kan kita bisa melakukan pelayanan sendiri. Yang kelima, transaksi bisa dilakukan perbankan tunai maupun non tunai tanpa harus mendatangi kantor cabang. Nah, itu menghemat waktu kita banget tuh. Kita tuh nggak perlu ke kantor cabang dulu lah, karena misalkan lebih jauh gitu. Kalau di ATM kan bisa, nah itu tadi bisa dijumpai di minimarket terdekat rumah kalian gitu. Atau yang keenam, selanjutnya yang keenam itu dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat. Karena layanan mesin ATM ini beroperasi selama 24 jam. Nah, jadi aku mau jelasin tentang mobile banking atau internet banking. Secara definisi, mobile banking itu merupakan salah satu bentuk layanan teknologi keuangan yang dibuat untuk memudahkan masyarakat. Nah, seiring berkembangnya teknologi nih, ada yang namanya fintech atau financial technology. Nah, m-banking ini tuh salah satu bentuk layanannya. Jadi, konsep m-banking ini tuh awalnya bermula dari tahun 1980 di daerah Amerika dan Eropa dengan nama home banking. Tapi, layanan ini nggak bisa berkembang dengan baik karena ya tahun segitu orang-orang belum banyak yang pakai internet. Nah, kalau di Indonesia sendiri, e-banking ini pertama kali mulai dikenalin ke masyarakat oleh BII atau Bank Internasional Indonesia pada tahun 1998 dan baru terrealisasi di tahun 2001. Dan yang pertama kali ngeluarin layanan m-banking ini Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, m-banking ini berkembang pesat dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Lonjakan penggunanya itu meningkat sekitar 270%. Nah, hal ini membuat bank-bank di Indonesia berlomba-lomba untuk menghasilkan fitur-fitur m-banking yang terbaik supaya orang-orang tuh mau pakai bank mereka gitu kan. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang kelebihan dari mobile banking. Yang pertama itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, jadi semenjak adanya banking ini, kita nggak perlu repot-repot cari ATM dulu kalau mau transaksi. Dan juga kita nggak perlu takut kalau kita butuh transaksi tengah malam, kayak semisal
tengah malam nih, terus telepon kita bunyi, atau kita harus bayar Shopee tengah malam, ya nggak masalah karena m-banking bisa diakses 24 jam. Yang kedua, ada hemat waktu dan praktis. Nah, m-banking itu kayak versi kantong dari ATM, bisa dibawa kemana-mana. Mau transaksi juga tinggal pencet-pencet aja, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Semua transaksi, kecuali setor tunai, bisa pakai m-banking. Buat transfer juga nggak sampai 1 menit, hemat waktu banget kan buat kita. Nah, yang terakhir, ada nggak perlu antri. Nah, kita pasti males banget gak sih kalau misalnya ke ATM, terus antrinya tuh panjang banget, atau ATM-nya tuh rusak, atau uang di ATM-nya tuh lagi kosong. Nah, m-banking nih bener-bener memudahkan banget karena nggak perlu antri dan nggak perlu takut error. Nah, tapi setelah kita bahas berbagai kelebihan yang m-banking punya, ada juga nih kelemahan yang perlu kita tahu. Yang pertama, ada penipuan online. Saking gampangnya, kadang m-banking ini tuh membuat kita gampang ketipu. Kayak misalkan ada orang yang telepon kayak, wah selamat ya kamu menangin 1 miliar dari acara undian. Tolong sebutin nomor rekening dan nomor yang ada di kartu ATM untuk klaim hadiah ini. Dan orang-orang yang nggak aware pasti bakal nurut. Padahal ini penipuan. Akhirnya dikasih aja tuh. Atau misalkan kita tiba-tiba ditelepon, Pak, Bu, anaknya masuk polisi. Tolong transfer 1 juta supaya anaknya itu bisa keluar. Jadi karena mudah, jadi kita pasti bakal transfer aja dengan cepet gitu. Padahal ini kan penipuan. Terus yang kedua, ada tidak bisa diakses di tempat terpencil. Ya kan m-banking itu butuh internet. Jadi kalau misalkan nggak ada akses atau nggak ada jaringan di tempat terpencil, kayak misalkan kita lagi pulang kampung, kita pasti nggak bisa buka m-banking. Nah, yang ketiga, membutuhkan smartphone canggih. Karena m-banking ini berkembang pesat, pasti untuk menggunakan fitur ini kita butuh smartphone yang canggih untuk nge-support fitur-fiturnya. Gak bisa pakai smartphone yang udah jadul kayak smartphone tahun 2012 mungkin sekarang udah gak bisa dipakai lagi. Oke, selanjutnya giliran saya untuk membahas tema perkembangan IT di bidang perbankan, yaitu salah satunya chatbot customer. Tapi sebelum membahas materi tersebut, perkenalkan nama saya Rukaya Nazira dari kelas MK1B dengan NIM 2204441058. Jadi di PPT ini dijelaskan kalau bank itu udah mulai berinovasi dengan memanfaatkan teknologi. Ya emang udah sewajarnya kita tuh memanfaatkan teknologi nggak sih di era 4.0 ini? Biar agar apa sih? Agar dapat tetap memenuhi layanan nasabah. Gitu. Jadi chatbot customer itu dengan apa sih? Yaitu dengan teknologi kecerdasan bantuan alias artificial intelligence atau AI. Bank-bank besar di Indonesia nih udah banyak loh yang nerapin itu. Contohnya tuh kayak ada Bank BRI, terus ada Bank Sentral Asia, terus ada Bank Negara Indonesia juga, terus ada Bank Mandiri, dan yang terbaru tuh ada Bank Syariah Mandiri gitu. Jadi chatbot itu merupakan sebuah program yang diciptakan untuk belajar, memahami, serta berkomunikasi layaknya manusia dan memberi respon kepada pengirim pesan secara real time. Kenapa sih bisa dikatakan real time? Karena chatbot itu kan komputer atau robot gitu. Jadi semisalkan kita ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau keluhan mengenai hal tertentu, terus kita chat ke adminnya, itu tuh biasanya langsung udah otomatis kejawab gitu ke kitanya. Jadi benar-benar akan dijawab di waktu yang sama gitu, di waktu yang bersamaan gitulah pokoknya. Jadi kita tuh gak usah nunggu-nunggu lagi nih balesan dari admin gitu, karena ini kan yang ngelayanin itu bukan manusia gitu. Jadi kan biasanya kan kalau manusia bukan mungkin lagi sih, ya emang bakalan kewalahan gitu ngebalesin chat satu-satu dari banyaknya pelanggan, dari sekian banyaknya pelanggan atau nasabah gitu. Chatbot itu sebenarnya tuh udah tercipta dari tahun 1950-an akhir kalau nggak salah. Tapi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir itu, chatbot memperoleh penggunaan secara masif untuk kebutuhan komersial, termasuk pada sektor perbankan.
Jadi emang perbankan tuh sekarang udah mengurangi peran kantor fisik, bahkan fungsi manusia. Di era digital marketing kayak begini tuh emang chatbot tuh punya peran yang cukup strategis banget gitu dalam menunjang layanan yang berhubungan dengan interaksi pada pelanggan gitu. Chatbot itu salah satu tools terbaru yang emang biasanya ya itu digunakan untuk interaksi secara virtual dengan pelanggan. Tadi udah aku jelasin di poin awal kalau tools ini kan didukung dengan teknologi AI atau artificial intelligence. Jadi dapat memberi respon kayak pertanyaan, permintaan, atau bahkan keluhan yang muncul sesuai dengan kata kunci atau kondisi tertentu yang sebelumnya memang sudah melalui proses setting. Jadi biasanya tuh kalau kita mau chat adminnya gitu, itu tuh biasanya udah ada tools-tools yang emang tuh biasanya basic-basic atau yang sering banget ditanyain oleh nasabah atau pelanggan gitu. Atau kayak keluhan-keluhannya tuh sering ditanyain banyak pelanggan, jadinya udah disetting dengan jawaban dari sananya yang kalau semisal kita pencet, itu tuh udah langsung keluar jawabannya gitu. Jadi tanpa perlu tunggu lama. Yang tadi udah aku jelasin itu kan udah kayak kebaca banget nih poinnya itu kalau chatbot itu fungsinya buat melayani atau merespon balasan-balasan dari pertanyaan atau keluhan secara otomatis gitu kan. Tapi sebenarnya tuh bukan cuma semata-mata buat kayak gitu doang gitu. Dia tuh juga mampu memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai sebuah arsip atau data digital. Beberapa informasi pentingnya itu yang sering dikirimin oleh bot itu ada mengingat tentang pembayaran penting, melaporkan status anggaran terbaru, terus menyarankan cara menghemat uang, dan memberikan notifikasi untuk hal-hal penting lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya ada materi Bank Application System yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Michael. Nah, selanjutnya Banking Application System. Pengertian sistem aplikasi perbankan adalah penggunaan komputer atau alat pendukungnya dalam melakukan operasional perbankan. Operasional ini biasanya meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Kegiatan operasional itu bisa meliputi akuntansi, manajemen, pemasaran, dan administrasi, juga segala kegiatan yang mendukung kegiatan perbankan. Meskipun belum ada aplikasi bank di Indonesia yang masuk ke dalam kategori fully integrated, namun aplikasi yang hampir lengkap di perbankan adalah pengelolaan dana masyarakat. Nah, untuk mendukung operasional perbankan, ada beberapa pertimbangan bank dalam memilih software yang digunakan. Yang pertama yaitu pertimbangan di antara fleksibilitas yang dapat menyesuaikan kebutuhan bank yang selalu berubah-ubah meskipun informasi dasarnya tetap sama. Software yang fleksibilitasnya tinggi dapat digunakan oleh dua bank yang kapasitasnya sama tetapi sistem dan prosedurnya berbeda. Kedua, pertimbangan lainnya yaitu kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data yang banyak. Dari tidaknya itu, segi keamanan juga menjadi pertimbangan khusus dalam memilih software. Semakin banyak nasabahnya, semakin besar pula memori yang dibutuhkan untuk menampung data nasabah. Serta kecepatan dalam mengolah data itu juga dibutuhkan. Yang ketiga itu pertimbangan lain itu kemudahan dalam pengoperasian data. Seperti tahap input dan output, prosesnya sebisa mungkin mudah dioperasikan oleh petugas yang bertanggung jawab. Sehingga jika terjadi suatu masalah, dapat segera dibereskan dan meminimalisir kesalahan dalam pengoperasian. Halo, saya Jonathan Andrian dan di sini saya akan membahas tentang sistem clearing elektronik. Apa sih itu clearing? Clearing adalah metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun ke rekening orang lain. Tapi dalam perkembangannya, saat ini clearing bukan hanya bisa dikerjakan secara manual, tapi bisa juga dilakukan secara otomatis
ataupun dengan media elektronik tertentu. Untuk itu, pengertian lain dari clearing adalah suatu bentuk pertukaran market ataupun data keuangan elektronik yang dilakukan pada setiap nasabah clearing, baik di dalam yang mengatasnamakan peserta atau atas nama peserta nasabah yang setiap perhitungannya akan diselesaikan pada sewaktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan. Sebelum kita masuk ke manfaat, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis clearing. Jenis clearing ada 3, yaitu 1. Clearing umum, 2. Clearing lokal, 3. Clearing antar cabang. Clearing umum adalah salah satu sarana perhitungan market yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi dan sistemnya sudah diatur oleh pihak yang berwenang, yaitu Bank Indonesia atau BI. 2. Clearing lokal. Clearing lokal adalah suatu sarana perhitungan market yang dikerjakan pada antar bank, yang mana ketentuannya sudah diatur dalam suatu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. 3. Ada clearing antar cabang. Clearing antar cabang merupakan sarana perhitungan market yang khusus, dilakukan pada bank yang umumnya juga berada dalam suatu daerah tertentu. Cara pelaksananya adalah dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Sistem yang terdapat dalam market clearing: 1. Sistem manual, 2. Sistem otomatis, 3. Sistem otomasi, 4. Sistem clearing elektronik. Sistem clearing nasional Bank Indonesia: 1. Ada clearing debit, 2. Ada clearing kredit. Nah, sekarang kita masuk ke manfaatnya. Manfaatnya: 1. Mempercepat layanan transfer dana, 2. Mengefisiensi sistem pembayaran nasional, dan ketiga, ada mengakomodasi keperluan nasabah untuk melakukan kegiatan transaksi yang jumlahnya besar, baik itu oleh pihak individu ataupun perusahaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem RTGS atau Real Time Gross Settlement, dan saya akan menjelaskan sistem RTGS yang dioperasikan di Indonesia, di mana RTGS ini dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November tahun 2000 dan disebut dengan BI RTGS. BI RTGS ini berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk ngeproses transaksi yang pembayarannya itu high value payment system atau transaksi yang nilainya besar, yaitu transaksi sejumlah 100 juta ke atas dan sifatnya segera. Untuk definisi real-time gross settlement ini sendiri, itu adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya itu dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Kemudian pengiriman uangnya dengan menggunakan sistem RTGS ini cuma bisa dilakukan dengan jumlah minimalnya itu sejumlah 100 juta Rp100 ke atas dengan biaya transfer yang udah ditentuin oleh masing-masing bank. Manfaat dari sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement ini apa sih? Nah, untuk manfaatnya itu sendiri, yang pertama itu ada untuk meminimalisir resiko pembayarannya, tapi dia ningkatin kepastian penyelesaian akhirnya. Kemudian yang kedua, peningkatan pelayanan transfer dana ini diselesain tuh dalam waktu yang cepat, efisien, aman, terus juga handal. Terus juga memberikan kemudahan ke bank si peserta buat tahu posisi saldo rekening bank secara real time dan menyeluruh, ini buat meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas bank. Kemudian juga ada buat sarana memantau saldo rekening biar bisa menuhin ketentuan giro wajib minimum dan buat ngejaga kelancaran transaksi antar peserta sistem BI RTGS. Ini sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan buat si nasabah yang merluin sarana pengiriman uang atau pembayaran yang cepat, aman, efisien, dan juga handal. Nah, selain manfaatnya, itu juga ada tujuan dibuatnya sistem BI RTGS ini.
tujuannya itu ada yang pertama menurunkan resiko pembayaran dan ningkatin kepastian penyelesaian akhir. Kemudian juga nyediain pilihan sarana transfer antar peserta yang lebih cepat, efisien, aman, dan handal. Terus nyediain informasi saldo rekening bank secara real time dan menyeluruh guna meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam mengelola likuiditas bank. Jadi si peserta RTGS ini tuh bisa tahu informasi saldo rekeningnya mereka. Terus juga mereka bisa ngirim uang dengan jumlah yang sangat besar, 100 juta ke atas itu. Tapi tuh resikonya kecil dan dia walaupun resikonya kecil itu, tapi kepastian penyelesaian akhirnya tuh tinggi. Kemudian juga transfer dengan sejumlah uang sebesar itu tuh bisa dilakuin dengan cepat, efisien, aman dan juga handal. Nah, peserta penyelenggara sistem BI RTGS ini tuh ada 2. Yang pertama itu ada peserta langsung dan ada peserta tidak langsung. Terus berdasarkan status kepesertaannya, sistem BI RTGS ini tuh dibedain jadi beberapa bagian atau beberapa status, di mana yang pertama itu ada status aktif, di mana peserta dengan status aktif ini dia itu bisa ngejalanin transfer keluar atau ngirim transferan, mengirim uang ke bank lain, tapi dia juga bisa nerima pengiriman transfer yang masuk. Habis itu dia juga bisa menjalankan fungsi lain dari RTGS terminal dan bisa ngejalaninnya tuh bener-bener keseluruhan dari fungsi RTGS terminal ini. Kemudian yang kedua ada status ditangguhkan, di mana status ditangguhkan ini tuh si peserta ini nggak bisa transfer keluar. Tapi walaupun dia nggak bisa transfer keluar, dia bisa tetap nerima transfer yang dikirim ke dia atau bisa nerima transfer yang masuk. Dia juga bisa menjalankan fungsi lainnya yang ada di RTGS terminal, tapi dana yang diterima ini nggak bisa dipakai untuk menyelesaikan antrian. Menyelesaikan antrian ini maksudnya gimana? Karena kalau misalnya saldo kita nggak cukup itu kan kita jadinya itu yang kita kirim itu ada ditaruh di antrian sistem BI RTGS ini. Nah, dana yang udah kita terima itu kan berarti saldo kita nambah, tapi kita nggak bisa nyelesain antrian buat mengirim transfer keluar ini, karena kan tadi yang udah dikasih tahu kalau yang statusnya ditangguhkan itu nggak bisa melakukan transfer keluar. Kemudian yang ketiga ada status dibukukan atau freeze, di mana peserta dengan status freeze ini tuh dia nggak bisa transfer keluar dan juga nggak bisa nggak bisa menerima transfer yang masuk. Tapi dia tetap bisa ngejalanin fasilitas yang tersedia, walaupun antrian yang udah ada di sistem RTGS-nya dia itu tuh bakalan dibatalin. Kemudian ada status ditutupi atau close, di mana dengan peserta dengan status ditutupi itu transaksi itu yang dijalanin baik di sistem antrian atau dimanapun, atau pokoknya transaksinya itu bakalan dibatalin secara otomatis. Kalau status kamu udah close ya udah, antrian kamu tuh transaksi-transaksi yang ada di antrian itu tuh bakalan dibatalin. Terus kegiatan transaksi apapun yang ditujuin ke peserta ini bakalan ditolak sama RTGS Central Computer atau RCC. Dan selanjutnya ada jenis-jenis transaksi yang harus diselesain lewat sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Ini menurut Ikatan Bankir Indonesia. Yang pertama ada transaksi antar bank dan Bank Indonesia atau BI dalam rangka jual beli surat berharga kayak surat utang negara dan sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada transaksi antar bank, ini dalam rangka jual beli surat berharga, tapi penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme delivery versus payment
melalui BI RTGS. Kemudian ada juga transaksi pasar uang antar bank syariah atau pasar uang antar bank. Kemudian ada juga transaksi antar bank. Ini baik untuk kepentingan si bank itu sendiri maupun untuk kepentingan si nasabah bank. Nah, dengan nilai nominal yang udah disesuaikan dengan ketentuan batas nominal. Transfer kredit yang udah diatur dalam ketentuan mengenai sistem clearing nasional Bank Indonesia. Untuk langkah-langkah transfer dana sistem real-time gross settlement ini sendiri, itu antara lain, yang pertama, nasabah pengirim akan memberikan instruksi transfer ke bank. Jadi nasabahnya akan ngasih instruksi transfer ke bank si nasabah ini buat ngirim transferan sejumlah dana ke si bank penerima buat diterusin lagi ke si nasabah penerima. Jadi nasabah ke bank si nasabah pengirim, kemudian ke bank penerima, kemudian diterusin lagi ke nasabah penerima. Setelah bank pengirim ini udah menyetujui untuk nerusin instruksi nasabah pengirim, itu transferan akan diproses ke RTGS terminal, kemudian ditransmisikan atau diproses lagi ke RTGS Central Computer atau RCC, di mana ini adalah pusat komputernya RTGS di Bank Indonesia. Selanjutnya, pesan dari bank pengirim yang udah diterima sama si RCC akan diproses lagi dan diselesain transfer dananya dengan mekanisme lagi. Mekanismenya itu ada apa aja? Mekanismenya itu ada yang pertama, dicek dulu kecukupan saldo giro si pengirim yang ada di Bank Indonesia. Kalau saldonya si pengirim ini udah memenuhi buat ngelakuin pengiriman uang, maka akan dilakuin pembukuan. Pembukuan ini caranya dengan ngedebit si rekening giro pengirim, giro bank pengirim, dan mengkredit rekening giro bank penerima. Kemudian yang kedua, kalau saldo giro yang ada di bank pengirim di Bank Indonesia itu nggak cukup buat ngelakuin transfer, itu maka akan ditaruh di antrian sistem RTGS kayak yang udah aku jelasin tadi, yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, informasi transfernya nih yang udah diselesain, dikirim lagi nih secara otomatis dari RCC ke RTGS terminalnya bank penerima dengan proses yang udah dijelasin sebelumnya. Dan proses penyelesaian transaksinya ini itu diselesain dalam waktu kurang dari 1 menit. Dengan sejumlah uang sebanyak itu bisa dikirim dengan jangka waktu kurang dari 1 menit. Itu berarti ini tuh cepet banget. Kemudian bank penerima nih akan nerusin lagi perintah transfer dana tadi yang udah diterima dari RCC atau RTGS Central Computer dengan cara ngekredit dana yang udah sesuai dengan yang dikirim oleh nasabahnya si pengirim. Nah, kecepatan prosesnya ini tuh tergantung dari standar dan kondisinya si bank penerima terhadap tarif biaya sistem yang udah BI RTGS tentukan. Bisa dengan tarif biayanya itu baik yang dibebankan dari Bank Indonesia ke bank itu maupun dari tarif biaya yang dibebankan oleh bank ke si nasabahnya di setiap bank yang melayani sistem RTGS. Di mana ini tuh bisa dipastiin kalau kita pakai RTGS itu udah pasti cepet dan juga dia tuh karena mekanisme dan alurnya itu tuh jelas. Jadi ini bisa dipastiin kalau pengirimannya tuh aman. Dengan mengirim sejumlah uang yang besar, kita bisa ngirim dengan resiko yang kecil banget nih. Tapi tuh cepet, pengirimannya tuh cepet banget. Dalam waktunya tuh kurang dari 1 menit. Nah, karena itu RTGS itu tuh udah didesain buat mastiin kalau penyelesaian akhirnya itu tuh dilakuinnya tuh udah aman, cepet, efisien. Pokoknya tuh udah maju banget teknologinya. Nah,
penyelesaian transaksi sistem BI RTGS ini kan dilakukannya itu per transaksi itu kan seketika ya. Nah ini tuh nggak bisa dibatalin. Jadi kalau kalian masih belum yakin untuk mengirimkan uang, mendingan jangan dulu karena ini nggak bisa dibatalkan. Tapi kalau udah pasti mau kirim ya udah karena ini bakalan cepet banget. Nah, untuk waktu penyelesaian akhir transaksi transfer nasabah kayak yang aku bilang tadi itu sesuai, atau tergantung dengan kondisi dan standar sistem pemrosesannya. Dari pengiriman maupun penerima, transaksi si peserta. Jadi bisa aja ada perbedaan waktu penyelesaian akhirnya, sistem RTGS-nya si, penerima dan pengirim, gitu. Terus, dalam rangka buat mastiin kalau sistem BI RTGS ini tuh tingkat keamanannya tinggi dan ketersediaan jam operasionalnya tuh udah ditetapin, baik buat si penyelenggara atau si yang, kalau penyelenggara tuh bisa kita bilang si Bank Indonesianya ini, maupun si peserta atau pengguna RTGS. Itu tuh punya prosedur penanganan dalam kondisi gangguan atau keadaan darurat. Yang pertama adalah prosedur penanganan keadaan darurat atau contingency plan, kemudian ada fasilitas backup, dan business continuity plan atau BCP. Selain itu, si penyelenggara RTGS ini tuh juga udah ngasih fasilitas gas bank buat peserta, ini tuh buat nge-backup nih kalau misalnya lokasinya si penyelenggara ini tuh, penyelenggara bank itu lagi ada gangguan atau lagi ada keadaan darurat, nah buat ngecegah peserta itu gagal buat ngirim, atau menggunakan sarananya RTGS, itulah disediain fasilitas gas bank ini. Makanya ini udah pasti aman ya. Bank Indonesia juga tuh udah ngelaksanain fungsi pengawasan terhadap RTGS tuh udah dari tahun 2002. Tujuannya fungsi pengawasan ini, itu tuh buat mastiin kalau penyelenggaraan RTGS itu udah terlaksana secara efisien, cepat, mudah, murah, aman, dan juga handal. Tapi tetap memperhatiin perluasan akses dan perlindungan konsumen serta memperhatikan standar dan praktik internasional. Penyelenggara dan pengawasan sistem BI RTGS ini tuh juga udah mengacu sama standar internasional Principles for Financial Market Infrastructures atau PFMI yang diterbitin oleh CPSS IOSCO. Bank Indonesia tuh udah nyusun namanya prinsip penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia sebagai infrastruktur pasar keuangan. Ini adalah bentuk adopsi dari PFMI dalam penyelenggaraan sistem BI RTGS. Dan juga tuh menyediakan juga dalam ini tuh sebagai wujud kalau misalnya emang RTGS tuh transparan gitu mengenai tata kelolanya, mengenai kegiatan operasinya, mengenai kegiatan kerangka manajemen resiko sistem BI RTGS-nya, termasuk tingkat pemenuhan PFMI. Bank Indonesia tuh udah nyusun dan ngepublikasiin itu di Disclosure Framework System BI RTGS. Jadi bisa dilihat di situ kalau kalian mau lihat tingkat keamanannya, apakah dia udah memenuhi persyaratan RTGS-nya Indonesia ini, dan tata kelolanya, kegiatan operasinya bisa dilihat di situ. Cara ngirim atau transfer uang pakai RTGS ini aku bisa ngejelasin lewat Bank BCA karena aku pakai Bank BCA. Itu bisa menggunakan bantuan iBanking Klik BCA. Yang pertama kita bisa masuk ke akun Klik BCA, habis itu kita pilih menu transfer dana, terus pilih rekening tujuan. Kita isi datanya si penerima dana, terus masukin response key atau token BCA kita. Habis itu kita pilih menu transfer untuk rekening bank lain dalam negeri, terus masukin nomor rekening, nominal, serta keterangan transfer.
Nah, di sini tuh part pentingnya itu kita pilih layanannya itu transfer RTGS, abis itu udah selesai. Jadi pokoknya cepet banget dan ini tuh menunjukkan kalau kemajuan teknologi di bidang perbankan itu menurut aku nih udah sangat maju karena kita bisa kirim uang yang banyak dalam waktu singkat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.